Wadidaw foodies, Lord Aldi Taher si paling jago S3 Chaos Marketing di jualan Odadok nggak tuh? Namanya aja udah bikin penasaran Odadok. Buktinya nih foodies baru juga grand opening. Yang antri udah bejibun dong, rame bener deh tuh daerah Pondok Pinang Jakarta Selatan. Padahal nih ya, tag lokasinya aja belum ada loh di Maps. Tapi special buat foodies udah makan recepin lokasi persisnya. Gercepin, scan barcode di layar deh, oke? Wah, foodies, lihat nih. Ini belum mulai aja, kan mulainya itu jam 1.30. Ini baru jam 1.10 aja, udah seramai ini antriannya. Wah, ini gokil sih, tertaher-taher banget nih. Tenang foodies, meski antri aman terkendali kok, karena udah pada dikasih nomor antrian buat beli Odadoknya. Anyway, foodies udah tau lah ya kenapa disebut Odadok, karena hotdog ini tuh ngegabungin konsep odading sama hotdog gitu foodies. Tau gak foodies, pas grand opening ada 17 Odadok gratis buat 17 orang pertama yang antri tuh. Wah, siapa aja tuh ya yang hoki dapet gratisan? Foodies, ini penasaran banget ya. Ini jadi yang pertama ngantri dari jam berapa, Mbak? Jam berapa tadi? Dari jam 12. Hadir dari jam makan siang. Oh, luar biasa. Perjuangannya hebat ya. For info foodies, stok Odadoknya tuh 600 pieces aja per hari ya. Jadi beneran buat yang gercep-gercep aja nih. Menu Odadoknya cuma 3. Odadok rudal Iran, Odadok paus jumbo, dan Odadok chicken jumbo. Harganya masih friendly kok, 29.000 kamu udah dapat Odadok sepanjang 25 cm. Wih, mantep kali nih. Pantas aja ya orang-orang pada rela ngantri ya kan? Sampai ketemu besti segala nggak tuh? Itu loh foodies, ada Bang Empin. Ya, silakan. Wow. Rotinya ya, Betul, rotinya ini kayak donat. setuju. Karena memang ini odading katanya. Odading betul, dan tekstur dia punya sosis juga bagus. Kerennya pas dimakan ya. Setuju. Dan betul-betul meaty, daging banget. Wah, Gak cuma KL, enak mas. betul. Tapi dagingnya juicy-lucy juga nggak nih sosisnya? Justru sih mahal ini bisa pesan online. Foodies saking warnya, Aiman cuman kebagian 2 menu doang nih. Odadok rudal Iran dan Odadok paus jumbo. Odadok rudal Iran tuh isinya pakai selada, tomat, hotdog, and mayonnaise. Yang mau aku highlight pertama dari rotinya. Ini tuh rotinya ada hint manisnya. Terus udah gitu lembut lagi. Ditambahkan dengan nih gurihnya dari nih isian sosis yang jumbo ini. Wah, mantepnya lagi nih sausnya. Best banget foodies. Mantep. Gak nyangka ya foodies, ternyata odading dinikmati ala hotdog tuh kawin banget loh. Cuman odadingnya Odadok ini gak digoreng ya, rotinya dikukus biar teksturnya tuh lembut nyaman di mulut. Sah. Sosis sapinya juga full daging loh, beneran padat gitu pas dikunyah. Yummy yummy yummy. Foodies, berbeda sama Odadok rudal Iran, Odadok paus jumbo ini isiannya pakai patty daging sapi yang biasa ada di burger. Nah, biar ada seger-segernya pakai selada dan tomat juga ya. Ini approve banget. Kenapa? Patty-nya mantep banget, gurih, abis itu juicy-lucy banget. Mahal ini Rizky Febian, siapa lagi tuh ya? Semuanya deh pokoknya foodies. Karena memang seenak itu. Wow. Patty-nya tuh beneran pakai daging sapi full loh. Kerasa abis deh itu smoky dan juga lada hitamnya bikin nagih. Dipadu sama moistnya odading, juara foodies.
Yuklah, gasngang kesini foodies sebelum antrian mengular panjang kayak yang udah-udah deh tuh. Kedai hotdog ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Cobain foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Menikmati weekend sambil ngasih makan hewan sih masih kurang ya. Kayaknya buat Tonjin si OTW Superman nih. Segala-gala mau malah diangkatin tuh foodies. Ya binatang, ya Vespa mini. Duh, liburan dulu kali. Jangan latihan angkat beban mulu. Di surganya burung ini emang banyak banget kegiatan nih foodies. Selain interaksi dengan hewan, bisa keliling naik perahu juga. Gimana? Masih kurang? Eits, ada pertunjukan burung juga loh. Mendapatkan hadiahnya dan yeay, nggak apa-apa, nggak usah takut, tenang. Dan sudah hadir ini dia rekan badan mobil terbesar di Indonesia di tangan. Ini udah dikasih makan semua domba-dombanya. Pelikan tadi udah. Pelikan udah. Sekarang yang belum dikasih makan siapa? Kita. Bener. Ya udah, ayo langsung. Udah kita nih, ke ntar tapi restoran. dulu nih, tunggu dulu jedanya, tunggu dulu jedanya foodies ya. Di sini udah ada tempat makan itu foodies, jadi nggak perlu keluar-keluar area taman lagi ya. Gurame goreng ini disajikan utuh dengan ukuran yang Tonjin banget alias super jumbo. Nah sebelum digoreng, dagingnya udah dimarinasi dengan racikan bumbu spesial dan dibaluri sama tepung crispy. Tepungnya ini benar enak dia. Oh iya, Dia bukan sekedar lembut, dia juga apa ya, ada crispy-nya juga kan ya. serius. Dan apa, aku kan nggak begitu suka sambal, cuma buat yang ini aku suka nih. Karena nggak pedas. Karena semanis dia. Bener banget sih yang kamu bilang. Emang juara banget ya. Bumbunya tuh emang beneran kalau di aku yang rasain tuh dominan manis. Pedesnya tapi tetap ada meskipun tipis banget. Tapi gurihnya ketemu sama si daging ikannya ini. Si nggak beli timunya ya. Sikat dong, udah nggak usah malu-malu, dibawa aja, dibawa. Udah, abisin. Wits, Tonjin menikmati banget tuh kayaknya. Setulang-tulangnya jangan sampai lolos ya. Budi saking endulnya nih, porsi sharing bisa disikat sendiri tuh kayaknya. Ya udahlah, lanjutkan Tonjin. Sop buntutnya juga menjadi salah satu andalan di sini, Budis. Potongan buntut sapi yang gede-gede disajikan komplit pakai kentang, wortel, dan irisan daun bawang. Duh, dari tampilannya aja udah bikin perut meronta-ronta ya. Bisa kelihatan apa maksudnya? Lembut. Lembut Bener. banget ini Budis ya. Lembut banget. Langsung copot dari tulangnya ya. Iya, tuh. Udah. Ya ampun, gampang banget. Gampang banget ya Budis ya. Jadi ini beneran kayaknya dimasaknya tuh udah bener-bener mateng sampai juicy-juicy, lumernya keluar banget, pecah di mulut. Lusi nggak? Mahal ini sama semuanya disebutin. Semua milik Allah ya. Buntut super lembutnya dijamin gak ada lawan itu foodies. Kuncinya ada di proses masak yang berjam-jam, bikin kaldunya tuh benar-benar keluar. Apalagi kalau bumbunya, aku ngerasanya tuh bawang putihnya kuat banget. Bawang putihnya? Iya, jadi ini tuh memang kuah kaldunya tuh foodies. Tuh, bener-bener kental banget. Jadi dari lemak dagingnya tuh menyatu sama bumbu sop buntutnya nih. Kuahnya mah definisi best banget. Lihat aja deh tuh, Tonjin sampai nyeruput langsung dong. Bener-bener gak mau nyisain setetes pun, ya kan? Foodies, scan barcode di layar kamu ya, biar kamu juga bisa langsung kepoin nih lokasi serta daftar menunya. Mumpung masih weekend ya kan, gaskanlah kita abisin akhir pekan di sini. Sotom, makan receh, Menu receh. tapi rasanya Gak gak recehan. recehan. Namanya juga daerah pesisir pantai, jangan heran kalau cuacanya panas karena terik matahari. Nah cocok banget nih di salah satu pasar Pangandaran, katanya ada jajanan manis yang super seger foodies.
Yap, ini dia es kebanggaannya warga Jawa Barat. Walau aslinya dari Garut, nyari penjual es goyobot di Pangandaran gak susah loh foodies. Tapi penjual goyobot yang legend dan rasanya ngena banget di hati warga lokal adanya di Pasar Parigi ini nih foodies. Teteh, kita kenalan dulu dengan Teteh ya. Sahana Mina. Teh Ai katanya ini udah menjadi warisan turun temurun. Iya. Ini berarti Teh Ai generasi keberapa dan bukanya di tahun berapa? Bukanya tahun 60-an. Teh Ai adalah generasi ketiga. Wah. Kalau kata Teh Ai nih, keluarganya mulai jualan es goyobot ini pas daerah sekitar Pasar Parigi itu masih sepi banget. Dan belum banyak yang jual makanan matang di pasar. Wih, fix beneran legend ini sih ya foodies. By the way, nama warungnya Teh Ai ini Kupat Tahu Ma Acih ya. Iya, emang jualan kupat tahu juga. Tapi kalau matahari lagi semangat-semangat ya bersinar, ya cocoknya minum es aja kali ya. Wah, bulir-bulir air dari esnya udah bikin kerongkongan dan tenggorokan memanggil-manggil foodies. Langsung aja kita akan coba si es goyobotnya dulu tuh. Nah, berarti takarannya tadi udah pas tuh foodies. Meskipun ini pakai gula merah alami, tetap pemakaian gulanya dibatasi. Lagian kalau kebanyakan kan bikin kamu cepet kenyang dan enak tuh ya kan? The best deh kalau ada legend mah sambil merem juga udah bisa nakar setiap bahan-bahannya ya foodies. Baru kuahnya aja udah sedep banget foodies ya. Tapi inti goyobot adalah yang ini nih, si tepung kanjinya. Mirip banget sama kayak selendang mayang ya foodies. Cuma bedanya kalau selendang mayang ada warna hijau lagi di bagian sininya. Kita coba. Rasanya kenyal-kenyal gitu foodies. Tapi si goyobotnya tuh sebenarnya rasanya tawar. Tapi kalau misalnya kamu pakein kuahnya, nah itu jadi sensasi manisnya itu dari kuahnya. Jadi nggak terlalu manis-manis banget gitu, nggak bikin giung. Goyobotnya ini emang sengaja dibikin rada plain gitu. Kalau enggak nanti rasanya bisa nabrak sana sini sama kuah esnya. Oh ya foodies, karena semua bahan-bahan es goyobot di sini tuh produksi keluarga Teh Ai sendiri, jadi secara kualitas sama rasa tuh benar-benar diperhatikan banget biar pelanggannya nggak kabur. Malah kalau bisa jadi pelanggan setia deh itu jadinya. Foodies, buat kamu yang pengen ngerasain jajanan tradisional pasar yang tentunya sehat, kudu mesti wajib untuk mampir ke sini. Kupat Tahu Ma Acih yang berlokasi di Pasar Parigi, Pangandaran. Pasti makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, ini enak banget. Jadi saus di atas ikan patinnya ini, itu ada rasa asam-asamnya ada juga ya? Ya. Ada asam, pedes tapi nggak jadi pedes, ngerti nggak? Iya, iya. Loh, bukannya pada makan malah asik mentikin cabe nih Andrea sama Jax. Roman-romannya mau kulineran pedes maksimal ya. Oke foodies, saatnya kita challenge bikin sambal tempong. Foodies, Foodies jadi tempo dulu deh kalau kayak gitu. Kira-kira nih sambal siapa nih yang huhanya paling juara? Ayo. Oke, gini aja. Saya bayar aja, saya beli. Nah, Mas aja yang ngulek kalau enggak. Maksudnya lo, challenge kok malah bayar orang lo. Kamu perkara ngulek kok ngelawan emak-emak. Oke, foodies. Waktu udah udah siap. Apa? Enak aja kok, waktu udah beres. Oh udah beres ya? Oh ya udah set. Oke. Gimana nih menurut chef? Saya memang di awal tidak mau bikin tempong, saya mau bikin bumbu rujak. Jadi jangan disalahin. Wah, ini nggak ada yang bagus. Maksudnya apa?
Kok kayak gitu toh kamu? Mending Mas aja yang buat, memang kita passionnya cuma makan Makan aja. Makan sampai nyusahin orang kita. Kan daripada gagal makan mending langsung santap aja tuh ya. Paket nasi tempong yang komplit pakai banget. Ada ayam, ada tahu, tempe, lalapan, sayur rebus serta sambal. Rasanya segar Pudis. Ini Seger segar. kan? Soalnya ada jeruk limaunya. Segar. Dan pedesnya juga nggak terlalu nyelekit. Aku tuh biasanya pembukaan makan tempong foodies, aku selalu start dari rebusannya. Oh, gitu. Karena seger banget ini. Betul, sesuai namanya tempong yang artinya menampar guys. Sensasi pedasnya tuh emang didapat dari cabai asli yang diulek gitu foodies. No masak samsak loh ya, jadi rasa orisinilnya pun masih nempel bener. Patin gedongnya dibakar menggunakan rempah serta bumbu oles khusus. Mantap. Gak cuma itu foodies, tambahan sambal tempongnya juga bikin rasanya jadi makin kaya. Foodies, ini enak banget. Ini kayak ada saus sambal ini ya, saus pedesnya ya. Jadi saus di atas ikan patinnya ini, itu ada rasa asam-asamnya ada juga ya. Ya. Ada asam, pedes tapi nggak jadi pedes, ngerti nggak sih? Iya. Dan ikannya itu lembut, tebal banget, foodies, gak pelit ikannya. Ketahuan ini ikannya itu tidak pernah diet. Kenapa itu? Karena buncit. Patin yang enak itu kuncinya cuma satu foodies, no bau amis sama sekali. Ya soalnya ini sudah melalui proses marinasi bumbu yang lama banget sampai ngeresep gitu foodies, cakep. Daging ini tuh kalau dikombinasikan sama sambelnya, ya Allah foodies, itu tuh surga dunia banget. Bisa ngabisin nasi sebakul. Lihat nih. Next, ada empal gentong yang katanya nih resep dari orang Cirebon yang asli loh foodies, creamy, wangi, dan juga segar. Nah, aku biasa kalau makan kuah itu masih tim kuah ke nasi, bukan nasi ke kuah. Mau kuah yang dibanjur ke nasi kek, atau nasi yang nyemplung ke kuah kek, jujur nih karena racikan kuah empal gentong emang top ya, rasanya selalu lazis. Dari kuahnya sama dagingnya, semua bumbunya meresap. Dan ini, walaupun tekstur si kuahnya itu kental, nggak enek. Enak ya? Jadi tetap light di tenggorokan. Just foodies yang mau sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui asik. Weekend syahdu sama keluarga ataupun orang tersayang, just makan makanan lazis juga di tengah suasana hijau yang adem, yang vibing banget. Dijamin deh nggak cuma perut kenyang, tapi hati pun juga senang foodies. Scan barcode itu di sebelah di bawah. Pokoknya semua harga, semua lokasi ada di situ semua, tinggal di situ. scan. Udah, terus aja nonton. Makan receh, Menu receh? tapi rasa Gak recehan. Foodies, di umur berapa kamu tahu kalau awal nama tahu gejrot itu gara-gara bunyi jrot pas kuahnya dituang dari botol? Ya kita jajan tahu gejrot langsung dari kata asalnya, Cirebon. Warung tahu gejrot Mang Wardi ini nih salah satu yang paling legend loh foodies, udah jualan selama lebih dari 50 tahun. Yes, gak cuma warlock aja yang langganan, wisatawan dari luar kota juga pada doyan nih foodies. Selain karena rasanya yang lazis, di sini kita bisa minta nambah kuah sepuasnya secara gratis, tis. Nah foodies, ini dia foodies, pesanan aku udah jadi foodies. Aku pengen cobain, penasaran banget foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang agak sedikit berbeda rasanya dengan tahu gejrot yang lain foodies. Terutama ya dari kuahnya foodies nih. Aroma si bawang merahnya foodies. Ini dapat banget foodies tuh. Karena masih fresh, seger. Bahan-bahannya sih boleh sama dengan tahu gejrot lain ya foodies, tapi yang bikin beda tuh racikan tangan Mang Wardi. Makanya meski udah punya karyawan, urusan racik meracik cik-cik bumbu tetap harus Mang Wardi yang turun tangan tuh foodies.
Dari tekstur tahunya, dia itu lembut banget Foodies. Tapi lembut, nggak banyak nih Foodies. Karena katanya si masnya itu dia punya supplier sendiri, jadi dia menjaga kualitas tahunya Foodies. Terus kalau Foodies suka pedes banget nih, Foodies bisa request cabenya mau yang banyak atau bawangnya mau dibanyakin, bawang merahnya, itu bisa request Foodies. Kuah asam Jawanya itu bisa dibilang lebih medok ketimbang tahu gejrot lainnya. Urusan pedas sih tinggal request sesuai selera aja. Tapi ini rata-rata pembeli di sini tuh sukanya pedas pol pakai 5 cabai Foodies. Mas boleh minta kuahnya lagi nggak Mas? Wah, bener-bener mantap Foodies nih kuahnya Foodies. Mas ini jam segini udah habis berapa jeligen nih Mas? Udah hampir 6 lebih. Dengar sendiri Foodies. Udah hampir 6 jeligen. Ini baru jam berapa Foodies? Bukan dari jam berapa Mas? Jam 7, sekarang baru jam 9, jam 10 Foodies. Udah 6 jeligen. Mantap luar biasa Foodies nih kuahnya. Nggak pelit lagi Foodies. Foodies yang pengen ngambil seger-seger, cus deh mampir ya ke lapak tahu gejrot di Tahu Gejrot Mang Wardi. Harga per porsinya 12 ribuan aja. Dari jam 7 pagi udah buka kok Foodies, tapi jangan lewat jam 5 sore karena dipastikan udah ludes nggak pakai sisa. Langsung aja datang di Tahu Gejrot Mang Wardi, ada di Cirebon. Ini mah namanya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Bayangin aja nangka dikawinin sama pisang. Teksturnya kayak pisang, rasanya sedikit kayak nangka. Nah itulah cempedak. Ini. Ini loh Foodies, cempedak goreng krenyes yang ada di Sunter, Jakarta Utara. Ukurannya, way. Wanginya nembus layar nggak tuh? Sedap. Ini sih ukurannya sekepala aku Foodies. Wah, gede banget. Tangan aku juga sama gedenya. Ya, satu gorengan cempedak bisa pakai 5-7 buah cempedak loh Foodies. Buat harga 20.000 mah masih worth it banget ya kan? Pantes banyak yang doyan, sampai habis 100 pieces dalam sehari loh. Ukuran satu piece-nya nih sabi kali ya buat sharing 2-3 orang. Udah gitu nih beneran krenyes gitu loh karena adonan cempedak ya pakai kuning telur plus tepung terigu. Dijamin guys, kriuknya manundang pas dimakan panas-panas. Mau dong. Cempedaknya manis banget. Foodies pasti ada yang nanyain, belum pernah. Cempedak rasanya kayak apa sih? Bayangin aja nangka dikawinin sama pisang. Teksturnya kayak pisang, rasanya sedikit kayak nangka. Nah itulah cempedak. Ini. Dalamnya malkusnya tebel banget ya. Gak cuma tepung doang. Tuh. Ya ampun. Andulita mantulitin ya Foodies. Butuh 10 menit untuk ngegorengnya biar benar-benar caramelize. Pantes bisa habis sampai 10 kg cempedak sehari em. Nah, sebenarnya ya, kalau misalnya Foodies seleranya mau lebih manis lagi, bisa, nggak masalah. Dikasih gula aren sama pedagangnya. Mau dicelup atau disiram juga bisa. Aku coba dicelup dulu deh. Legit banget rasanya Foodies. Menurut aku yang cempedak yang aku makan hari ini ratingnya 5 beneran Foodies. Aku lagi dapet cempedak yang manis banget. Jadi menurut aku, tapi aku nggak butuh banget ini ya. Cuman sesuai selera aja. Mau dipakai boleh, mau nggak juga nggak apa-apa. Ini udah manis banget Foodies, enak banget. Enak kan ya? Ini ngomong-ngomong Foodies, udah makan ini enak, tapi kayaknya seret. Aku butuh yang seger-seger, butuh yang manis-manis. Habis ini, aku akan pindah ke warung sebelah. Ikutin aku Foodies ya.
Lanjut, kita melipir dikit nih foodies, ada es dawet cendol Nona di Chehun Tiao Lilo. Disebut Nona karena ada sentuhan merah delima yang centil barbana kayak begini. Yaudah, takis langsung aja yuk, yudo. Merah-merah ini aku pikir pacar Cina, tapi ternyata dalamnya itu bengkoang loh. Dan dipakein direndam sama jelly. Akhirnya jadi kenyal-kenyal kayak gini. Ada cendol, sama ada cincaunya. Seperti biasa, santan dan gula merah. Sudah aku aduk ya foodies ya. Iya loh bener. Bisa digigit, ketika digigit baru dia berasa, oh ya bener, ini bengkoang. Unik banget. Unik ya seracikannya, bengkuangnya direndam bareng sama jelly pink dan juga gula, kemudian dicampur ke es cendol auto naik level secara rasa. Yuk yang kepo mau nyobain juga nih, warung ini buka dari jam 11 siang sampai jam setengah 10 malam foodies. Foodies, aku tuh sebenarnya nggak keberatan buat ngabisin ini karena memang manisnya pas banget, nggak bikin enek. Jadi aku dari tadi nyeruput terus nggak berhenti. Enak-enak aja. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Tapi ini bukan buat diminum. Ini tuh menu baru, namanya menu mie mandi yang ada di Telur Dadar Juara, Kota Bandung. Sesuai namanya, mie mandi. Benar-benar bermandikan kuah keju saat direbus dalam lemak kalengnya. Wah, unik banget kan cara masaknya? Nah, daripada kebayang-bayang, langsung kita cobain deh yuk. Enak banget. Kejunya tuh creamy banget, asin, gurih, creamy. Aduh, dijamin gak tahan sih buat otot teguk nih ya, saking menggodanya. Kalau kata orang Bandung mah, kabita-bita, bikin kepengen banget gitu loh foodies. Walau bahan dasarnya cuma mie instan, tapi kuah keju serta aneka toppingnya ini emang bikin mie mandi jadi glow up. Kalau kata anak sekarang sih, mie instan dan next level gitu foodies, asik. Gimana nih, ini aku baru pertama kali cobain kan. Ini mie mandinya yang originalnya, kalau aku tadi lihat Mbak tuh mie mandinya kok kayak warnanya beda ya sama aku. Yang aku tuh kayak warnanya biasa aja gitu, kuning gitu. Kok yang Mbak kayak merah-merah gitu ya? Kalau aku yang ini mie mandi yang pedas. Oh, ini yang pedas. Mau makan di piring atau dari mugnya langsung bebas, tergantung mood dan selera aja. Nah tapi nih saran makan receh sih, cobain seruput langsung kuahnya deh kayak minum kopi gitu foodies. Dijamin kayak ada sensasi yang berbeza. Nah foodies, ini ada ayam crispy-nya. Kita cobain ya. Waduh, di luar Nurul dan gak habis pikir ya foodies. Kulit ayam crispy berbalut kuah keju itu ternyata juara pakai banget. Gurih di luar, juicy di dalam. Mantap. Ayamnya enak foodies. Rasanya udah kecampur sama kuahnya ya. Kalau aku rasa udah ada asinnya. Gurihnya juga ada. Creamy-creamy-nya juga malah ada loh di sini. Enak ya. Cocok banget ditambahin ini pakai mie, pakai kuah mandinya. Jadi rasanya benar-benar ini sih, apa kayak menyatu gitu loh. Eits, jangan ketipu sama ukurannya ya foodies. Makan seporsi mie mandi ini dijamin kenyang banget. Tapi pasti kepo dong semua versi huhahnya. Oke deh, lanjut kita cobain mie mandi pedas pakai topping paru yang katanya best seller di sini. Gaskan Nita.
Rasanya pedes. Pedesnya berasa ya. Creamy-nya masih ada, sama-sama kayak yang original tadi. Yang ngebedain ini beneran emang jauh lebih pedes. Kalau dibilang 1 sampai 10 pedesnya berapa? Buat aku sih ini 5 kali ya pedesnya, levelnya, karena cukup pedes sih. Wadidaw, foodies yang gak suka kuliner pedas jangan coba-coba pesan menu yang satu ini ya. Aromanya aja guys, udah galak banget. Ditambah lagi nih tampilannya yang menyeramkan. Jaminan super pedas. Nah foodies, buat kamu yang kabita-bita nih alias kepengen banget juga, ya udah langsung aja meluncur ya ke warungnya nih foodies yang ada di bilangan Sasak Gantung, Bandung. Just foodies, kita ketemu di sana kali ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Yuk kita makan lagi Mbak, abisin loh. Bismillah. Ini oncomnya nih memang berasa banget ya, tuh. Oncomnya juga lembut. Ini kayaknya pakai daun kemangi juga gitu deh. Ada sambalnya juga. Foodies, mau healing dengan suasana pasar Tempo dulu beserta jajanan jadulnya? Atau mau nyobain menu unik nih sambil main air ya? Oke, OTW makan receh mendang-mending banget spot feel lokasi dan jajanannya just for you. Biar foodies bisa gercep tuh healing tanpa overthinking. Mending main ke sini atau healing ke sana aja ya. Yaudah, let's check it out. Gaskan! Tempatnya asri, adem, vibes-nya kayak pasar-pasar Tempo dulu yang ada di legenda bertuanya Trans 7 gitu loh foodies. Mantep banget nih, seru foodies. Jajanan paling dicari di sini ya ini nih foodies, aneka pepes khas Sunda. Ada pepes teri, ada pepes peda, sampai pepes emas alias pepes ikan mas. Tapi yang legend nih, si pepes aan ini loh foodies, resep rumahan Sunda jadul yang berisi perut ikan mas yang dibumbui sama kunyit dan juga sereh. Unik ya. Sebenarnya dia tuh campuran bagian perut ikannya, tapi ternyata ada nasinya. Tuh. Dan ini kalau langsung hancur gini foodies nih teksturnya nih tuh. Empuk, lembut. Jadi sebenarnya kalau nggak dimakannya sama nasi merah tuh udah nggak usah lagi, nggak apa-apa ya. Gitu, karena memang di sini udah ada nasinya. Makan dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Karena memang masaknya ini dibungkus, terus jadi wangi aroma daun pisangnya ini itu berasa banget. Dan juga ini wangi banget nih, tuh. Pedesnya sedikit, lebih ke arah asin. Ini ada daun kemanginya juga. Ada juga pepes belut yang manis-manis gurih sedap. Tapi hati-hati, meski belutnya kecil tapi tulangnya main keras nih. Harga aneka pepes di sini mulai dari Rp5.000 sampai Rp10.000 foodies. Kalau plus nasi nambah Rp5.000 ya. Wah, murah meriah nikmat nih. Aku mau cobain yang oncom dulu ya, karena aku memang suka buat oncom. Bismillah. Ini oncomnya nih memang berasa banget ya, tuh. Oncomnya juga lembut. Ini kayaknya pakai daun kemangi juga gitu deh. Ada sambalnya juga, pedasnya sedikit banget. Tapi karena memang ini yang kuning-kuningnya telur, jadinya ini rasa kelapanya ini hampir hilang ya. Ketutup sama telurnya. Nah, kalau ini ayam suwir tuh, pedes gitu ya. Wow, ini warnanya putih, berarti nggak dipakein telur. Gurih kelapanya berasa karena memang nggak dicampur sama telur. Dan ayam suwir di atas ini lumayan banyak. Ini wangi, pakai daun kemangi juga nih, jadinya wangi. Terus ada kayak potongan serehnya juga, ada cabai, ada perbawangan, enak. Enak, receh pula ya. 2.500-an aja foodies. Yes, cucok.
Foodies, kapan lagi nggak sih bisa makan soto ayam bakso bareng sama ikan? Ya, tempatnya unik pula and menunya juga unik nih Foodies. Buat kamu pecinta soto dan bakso, mending healing kesini aja nggak sih? Ke Soto Cokro Kembang di Yogyakarta. Sekali suap dapat gurihnya soto sekaligus bakso, isinya rame lagi. Ada bihun, ada toge, daging sapi, bawang putih, bawang goreng, tomat, dan juga bakso. Diguir sama kuah kaldu sapi, lazisnya mah no play-play nih sih. Soto spesial bakso. Wadidaw, aduh mantap-mantap banget. Tuh, dicampur sama nasi ya. Bismillah. Wah, asli gurih banget. Terus aroma bawang putihnya berasa banget ya. Tuh, ada toge, ada mie-nya juga. Wow. Nih, biasanya ya kalau misalnya bakso dicampur dengan tetelan sapi itu udah biasa. Nah, kalau ini judulnya soto dicampur dengan bakso sapi. Tuh, makin kenyang ada nasinya. Bismillah. Porsi kenyang final bos gini. Harganya 15.000 aja loh Foodies. Receh kan? Ya receh dong, mana bonus terapi ikan pula. Ini asik gak tuh? For info Foodies, terapi ikan kayak begini tuh banyak manfaatnya loh. Iya, bisa menghilangkan kulit mati pada telapak kaki dan juga memperlancar sirkulasi darah. Wih, healing iya, sehat juga iya ini mah. Yuhu Foodies, gimana? Udah nggak mendang-mending lagi dong mau healing kemana weekend ini? Sesuaiin aja sama yang vibes and budget kamu masing-masing ya. Ini dia nih baru yang namanya mah, mendingan pastinya makan receh dong. Karena bener receh, tapi rasanya enggak recehan.